Selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Nirmala Pasaribu, NIM 102024011. Dosen pengampu mata kuliah Biostatistika, Ibu Komarida Simbolon, SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sample probability dan juga perhitungan data tunggal. Materi yang pertama, sample probability. Sample probability adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang ataupun kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan data yang representatif dan memungkinkan untuk dilakukan inferensi statistik terhadap populasi secara keseluruhan. Lalu metodenya ada 7, yakni simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, proportionate stratified sampling, disproportionate stratified sampling, cluster sampling, dan multistage sampling. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling atau sampel acak sederhana adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan independen untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini dianggap paling dasar dan bebas dari bias karena tidak melibatkan pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, sebuah sekolah memiliki 200 siswa dan ingin mengambil sampel sebanyak 20 siswa untuk survei kepuasan belajar. Dengan simple random sampling, sekolah akan yang pertama menomori semua siswa dari 1 sampai 100, yang kedua menggunakan aplikasi atau random number generator untuk memilih 20 angka secara acak, dan yang ketiga siswa yang nomornya terpilih menjadi bagian dari sampel. Lalu yang kedua, systematic sampling. Systematic sampling atau sampel sistematis adalah metode pengambilan sampel dari populasi dengan memilih elemen berdasarkan pola ataupun interval tertentu. Proses ini biasanya dimulai dari elemen yang dipilih secara acak, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan setiap elemen ke K berikutnya, menggunakan rumus K sama dengan N besar atau populasi per N atau sampelnya. Misalnya ada 1000 orang pelanggan dan perusahaan ingin mensurvei 100 orang. Maka K sama dengan 1000 per 100 sama dengan 10. Memilih angka awal secara acak, misalnya 7, maka sampel terdiri dari pelanggan ke-7, ke-17, ke-27, ke-37, dan seterusnya hingga mencapai 100 orang. Lalu yang ketiga, stratified sampling, yakni metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya melalui usia, jenis kelamin, jabatan, dan wilayah. Kemudian diambil sampel secara acak dari setiap stratanya. Lalu, proportionate sampling. Jenis stratified sampling di mana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata proporsional terhadap ukuran strata tersebut dalam populasi. Contohnya, total populasi adalah 1000 orang dibagi menjadi 600 laki-laki dan 400 perempuan. Jika ingin mengambil 100 sampel, maka dari laki-laki 600 dibagi dengan 1000 dikali dengan 160 orang, dan perempuan 400 dibagi dengan 1000 dikali 100 sama dengan 40 orang. Kemudian 60 laki-laki dan 40 perempuan dipilih secara acak oleh kelompoknya masing-masing. Lalu disproportionate sampling. Jumlah sampel dari setiap strata yang tidak diambil berdasarkan proporsi ukuran strata. Biasanya dilakukan jika strata yang lebih kecil ingin dianalisis lebih dalam ataupun dianggap lebih penting. Contohnya, dengan populasi yang sama, 600 laki-laki, 400 perempuan. Peneliti ingin mengambil jumlah yang sama dari tiap strata, misalnya 50 laki-laki dan 50 perempuan. Hal ini membuat perempuan 40% dari populasi menjadi overrepresented dalam sampel mewakili 50%. Lalu ada cluster sampling, yang adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster yang mewakili keseluruhan populasi. Kemudian beberapa cluster dipilih secara acak dan seluruh anggota dalam cluster yang dipilih dijadikan sampel. Misalnya,
Ada 100 sekolah di sebuah provinsi, dan peneliti ingin meneliti perilaku siswa SMP terhadap penggunaan gadget. Yang pertama, populasi dibagi menjadi klaster berdasarkan sekolah. 100 sekolah sama dengan 100 klaster. Dan yang kedua, dari 100 sekolah dipilih secara acak 10 sekolah. Yang ketiga, semua siswa dari 10 sekolah tersebut dijadikan sampel. Lalu, yang terakhir, multi-stage sampling, yang adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui lebih dari satu tahap. Pada setiap tahap digunakan teknik sampling yang berbeda. Biasanya digunakan untuk populasi yang sangat besar dan tersebar luas, seperti sensus atau survei nasional. Peneliti ingin melakukan survei pendidikan pada siswa SD seluruh Indonesia. Yang tahap pertama untuk cluster sampling, pilih 5 provinsi secara acak dari seluruh provinsi di Indonesia. Untuk tahap kedua, cluster sampling, dari tiap provinsi terpilih, pilih 3 kabupaten atau kota secara acak. Lalu tahap ketiga, simple random sampling. Dari setiap kabupaten atau kota yang terpilih, pilih 5 sekolah secara acak. Dan tahap keempat, systematic sampling. Di setiap sekolah yang terpilih, ambil 10 siswa secara sistematis dari daftar murid dari 5 sekolah tersebut. Lalu kita masuk ke soal kasus. Kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus. Ia memilih 50 mahasiswa secara acak dari total 500 mahasiswa menggunakan undian. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Mengapa? Karena simple random sampling dilakukan jika setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, dan pemilihannya dilakukan secara acak murni, misalnya dengan undian atau generator angka acak. Lalu kasus yang kedua, dalam sebuah penelitian tentang prestasi siswa, peneliti membagi siswa berdasarkan tingkat kelas. Tingkat kelas yang 10, 11, dan 12 terlebih dahulu. Kemudian memilih secara acak dari masing-masing kelas. Teknik sampling ini disebut juga, jawabannya adalah stratified random sampling, yang digunakan ketika populasi dibagi menjadi beberapa strata atau lapisan berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu pengambilan sampel dilakukan secara acak dalam setiap strata. Dalam soal, stratanya adalah tingkat kelas. Lalu kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir, seorang peneliti ingin meneliti tingkat literasi digital di kalangan siswa sekolah dasar. Ia memilih secara acak 5 sekolah dari total 30 sekolah dan mewawancarai semua siswa di 5 sekolah tersebut. Teknik sampling yang digunakan jawabannya adalah cluster sampling. Cluster sampling dilakukan dengan membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok atau klaster, kemudian memilih beberapa klaster secara acak dan menggunakan semua anggota dalam klaster yang terpilih. Dalam soal ini, klasternya adalah sekolah. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, perhitungan data tunggal. Perhitungan data tunggal adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang belum dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu. Data tunggal biasanya berupa daftar angka atau nilai yang berdiri sendiri, tanpa frekuensi atau pengelompokan. Berikut jenis-jenis perhitungan penting dalam data tunggal. Yang pertama ada mean, dibaca min bukan mean. Adalah metode menghitung rata-rata yang paling sering digunakan. Secara umum ketika kita bicara tentang nilai rata-rata, maka yang dimaksudnya adalah rata-rata. Mean berasal dari kata yang sama dalam bahasa Inggris, yakni average. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Lalu, ini contoh mean. Seorang mahasiswa manajemen informatika sedang menguji performa dari sebuah algoritma pencarian data. Ia menjalankan program sebanyak 9 kali dan mencatat waktu eksekusi dalam milidetik sebagai berikut. Ada 120, 115, 130, 125, 115, 135, 140, 125, 20, dan 115. Menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X adalah jumlah dari data-data tersebut dibagi dengan N, ada berapa data tersebut. Maka dijumlahkan jadi 1115 dibagi dengan 9, jawabannya adalah 123,89 milidetik. Lalu median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang sudah diurutkan.
Main data tunggal, langkah-langkahnya untuk menentukannya. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar. Lalu yang kedua, tentukan jumlah data N. Lalu gunakan rumus berikut jika N-nya ganjil. Kemudian sama dengan data ke dalam kurung N tambah 1 per 2. Lalu contohnya seperti soal yang tadi, karena data tersebut adalah ganjil, jadi kita langsung ambil nilai tengahnya yang kelima, yakni medianya 120 milisecond. Lalu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Dalam data tunggal, modus sangat mudah ditemukan karena cukup dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Contoh modus ada modus yang ada nilainya, ada juga modus yang tidak ada karena semua nilai muncul satu kali. Ada juga modus ganda, ada dua nilai yang muncul masing-masing dua kali. Kasus yang pertama, kita akan bahas seorang guru TIK sedang menilai hasil ujian praktik 7 siswanya. Nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah 75, 80, 85, 70, 90, 95, dan 85. Jika batas rata-rata nilai untuk kategori sangat baik adalah 82, apakah rata-rata nilai siswa tersebut memenuhi kriteria tersebut? Jawabannya tidak, karena rata-rata nilainya 81,43. Jumlah data adalah 7. Maka setelah dijumlahkan semuanya, hasilnya 570 dibagi dengan jumlah data 7. Jawabannya adalah 81,43. Lalu kasus yang kedua. Dalam sebuah kompetisi coding, waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh 9 peserta adalah 45, 50, 60, 55, 65, 70, 75, 60, dan 80. Berapakah waktu median penyelesaian soal dari data tersebut? Pertama, kita urutkan data terlebih dahulu. 45, 50, 55, 60, 60, 65, 70, 75, 80. Lalu jumlah data ada 9, ganjil, maka mediannya adalah data yang kelima, yakni median 60 menit. Lalu kasus yang ketiga. Dalam pengumpulan data penggunaan aplikasi e-learning oleh mahasiswa, dalam seminggu dicatat jumlah hari mereka aktif login ke platform. Berikut data jumlah hari dari 10 mahasiswa. 5, 6, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 6. Berdasarkan data tersebut, berapakah nilai modusnya dan apa artinya? Jawabannya adalah modusnya 6, artinya sebagian besar mahasiswa login 6 hari dalam seminggu. Frekuensi loginnya 3, yang login 3 kali itu hanya sekali frekuensinya, yang 4 sekali, yang 5 3 kali, yang 6 4 kali, yang 7 1 kali. Maka, karena yang 6 paling sering muncul 4 kali, maka mayoritas mahasiswa login selama 6 hari dalam seminggu. Baik, sekian bahasan materi dan kasus-kasus dari saya. Terima kasih sudah menonton.